Hai teman-teman di seluruh Nusantara, di kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan kulkas 2 pintu SAP, yang mana menurut keterangan dari konsumen, kulkas ini terkadang tidak dingin. Ini saya coba rasakan di rak bagian ruang refrigeratornya, ini memang terasa kurang dingin ya. Oke, kemudian saya coba cek di ruang freezernya. Di sini nampak normal ya. Namun terkadang sekitar kurang lebih 2 atau 3 hari kemudian kulkas ini tiba-tiba tidak dingin ya, baik di ruang freezer ini maupun di ruang refrigerator. Oke, untuk mencari penyebabnya saya coba matikan dulu sumbernya, dan nanti kita akan coba kosongkan saja di ruang freezer ini. Lalu kita akan coba bongkar cup-cupnya ini. Oke teman-teman, simak dan ikuti terus ya video ini. Baik teman-teman, setelah saya buka cup dari ruang freezer ini, di sini nampak untuk evaporatornya terbentuk salju yang sangat sempurna ya teman-teman. Di sini normal, pastikan seperti ini ya. Berarti ini normal untuk proses pendinginannya. Dan nanti pastikan juga untuk fan-nya ini berfungsi juga dengan normal. Jadi apabila itu sudah kita cek, yang pasti kerusakan ini kemungkinan di termistor ya, karena proses pembentukan saljunya sangat normal. Untuk itu kita coba telusuri di mana jalur dari termistor ini menuju ke soket ya. Ini termistor, coba kita lihat kabel termistor berwarna putih ya, ini menuju ke soket. Kemudian kabel fan-nya ini berwarna oranye dan abu-abu. Kemudian kita bisa pelajari di sini soketnya. Untuk termistor warna putih berubah menjadi warna merah ke merah muda. Oke. Dan sepertinya jalur dari fan dan termis ini menuju ke rangkaian modul. Oke, rangkaian modulnya di sini di pintu bagian bawah di ruang refrigerator.
Nah, di ruang refrigerator ini di sini ada box. Kita coba buka saja, kita lihat ya di bagian ruang refrigerator. Jadi kulkas ini menggunakan sistem pengendali modul yang kategorinya di sini sudah kulkas yang semi ya, semi inverter. Artinya sistem pengendalinya menggunakan sistem pengendali modul. Jadi sangat berpengaruh untuk proses pendinginannya, bisa berakibat dari sini di modulnya ini atau dari termistornya. Nah, ini bentuk modulnya seperti ini untuk tipe sub. Nah, di sini kita bisa pelajari untuk soket-soketnya. Mungkin di sini saya akan coba jelaskan supaya lebih jelas ya fungsi-fungsi dari soket nih. Di sini kita lihat untuk soket yang pertama di sini adalah soket sumber arus dari PLN, yaitu fase dan netral. Kemudian di sini ada kabel warna hitam yaitu heater, dan oranye ini adalah fan pada evaporator. Abu-abu adalah kabel kompresor. Lalu di soket sebelah kanan di sini ada warna merah dan merah muda serta kabel warna putih. Ini adalah kabel termistor ya, termistor yang menuju ke ruang freezer tadi, dan warna putih adalah menuju ke ruang refrigerator. Oke, kita sudah pelajari ya kabel-kabelnya. Untuk mengatasi masalah ini, alangkah baiknya kita tidak perlu ambil pusing ya kerusakan di modul atau di termis. Kita bisa lakukan dengan modifikasi saja supaya lebih gampang. Jadi kita yakin dalam hal perbaikan kulkas ini kita tidak mengira-ngira. Jadi kita ambil jalan cepatnya saja dan jalan mudahnya saja. Kita bisa lakukan modifikasi saja ya. Oke, untuk modifikasi itu saya hanya memerlukan dua part, ya ini timer ya. Ini sistemnya sistem 13. Kemudian bimetal defrost. Nah, ini bimetal defrost. Saya hanya membutuhkan kedua part ini untuk melakukan modifikasi. Untuk termostat saya tidak butuhkan karena saya anggap tidak perlu. Oke, kita mulai dari pemasangan bimetal defrost. Untuk pemasangan bimetal defrost ini sangat mudah ya. Kita tinggal gantikan perannya termistor ini menjadi bimetal defrost. Oke, kita mulai. Yang pertama kita potong saja kabel termistor ini ya, tapi jangan dibuang ya termistor aslinya ini, nanti tetap kita gunakan. Kemudian kita gantikan perannya termistor dengan bimetal defrost seperti ini ya. Jadi ikuti terus teman-teman video ini cara modifikasinya. Jadi pastikan kondisi kulkas itu kompresornya normal dan tidak ada kebocoran sistem. Kita bisa lakukan modifikasi seperti ini. Karena kalau untuk kerusakan seperti ini kebanyakan itu gejalanya ya ini kurang dingin ya, kurang dingin akibat dari termistornya yang rusak atau mungkin dari modulnya yang bermasalah. Jadi kita tidak perlu bingung, langsung saja dimodifikasi dan kita yakin hasilnya pasti bagus ya teman-teman. Oke, saya coba sambungkan bimetal defrost ini menggantikan perannya termistor ya. Kita lihat kabelnya di sini warnanya putih-putih, namun setelah kita telusuri tadi di soket kabelnya berubah menjadi merah dan merah muda. Nah, jadi pada saat
kita telusuri menuju ke modul, itu kabelnya sudah bukan putih-putih lagi tapi merah dan merah muda ya. Oke, jadi pastikan ya modifikasi seperti ini apabila untuk kompresornya normal dan sistem pembentukan saljunya normal ya. Jadi kita bisa lakukan modifikasi ini. Kerusakannya adalah di termistor atau di rangkaian modul. Oke, untuk bimetal depros sudah selesai saya sambungkan. Selanjutnya peletakan bimetal depros kita letakkan di akumulator. Nah, karena akumulator ini adalah tempat yang paling terdingin ya di sistem ini, jadi pastikan letakkan di bagian akumulator. Oke, seperti ini. Kemudian kita bisa ikat supaya tidak bergerak ya. Oke, sudah cukup ya. Jadi untuk modifikasi di bagian ruang freezer hanya ini saja yang kita lakukan ya. Oke, pastikan heater normal, fan normal ya. Oke, untuk termistornya kita arahkan ke bawah ya. Kita masih gunakan. Selanjutnya kita akan coba sambungkan termistor ini ke modul ya. Kita kembalikan ke posisinya semula. Untuk di ruang freezer saya rasa modifikasinya hanya seperti ini saja. Yang lain tidak perlu kita modif. Dan nanti pastikan untuk fan-nya ini bekerja normal. Oke, fan ini sudah ngikut modul ya sistem kerjanya. Namun kita bisa modif juga apabila teman-teman mau. Selanjutnya kita beralih ke ruang refrigerator. Nah, di sini terdapat blok modul yang mana tadi soket-soketnya sudah kita pelajari fungsi-fungsinya ya. Dan langkah pertama kita siapkan timer ya. Nah, ini termistornya. Kita mulai dulu penyambungan termistor. Jadi termistornya ini kita kembalikan saja ke posisi semula supaya kinerja modul ini tetap seperti aslinya dan partnya juga masih tetap utuh ya, tidak hilang. Oke, di sini ada soket yang sebelah kanan yaitu soket termis. Di sini tadi soket untuk termistor yaitu warnanya merah dan merah muda. Ini kita potong. Kita potong saja ya. Oke, selanjutnya untuk termistor yang di ruang freezer tadi ini kita sambungkan ke soket yang menuju ke modul. Nah, jadi ini kita sambungkan saja sehingga termistor ini masih tetap berfungsi seperti sedia kala ya, tujuannya seperti itu. Nah, ini kita sambungkan, jadi kita tidak ada merubah di bagian termistornya ini, kita hanya menggantikan perannya termistor tadi menjadi bimetal depros. Nah, termistornya kita kembalikan saja ke soket aslinya. Oke, kita isolasi dulu. Nah, ini ya. Untuk kabel warna putih yang di soket ini adalah kabel termistor juga. Namun ini adalah termistor yang berada di ruang refrigerator ini, bukan di ruang freezer. Sedangkan yang kita potong ini adalah termistor yang menuju ke ruang freezer. Nah, jadi kita modif ini yang
termistor yang menuju ke ruang freezer. Oke, teman-teman sudah paham ya kira-kira di sini cara modifikasinya. Jadi lakukan stepnya dari awal ya, dan pastikan fungsi-fungsi dari kompresor, fan, heater ya, serta tidak ada kebocoran pada sistem, kita baru bisa melakukan modifikasi ini. Oke, sudah terpasang ya. Selanjutnya untuk kabel warna merah dan merah muda, ini soketnya kita kembalikan dulu, kita pasangkan. Oke, selanjutnya untuk kabel merah dan merah muda yang telah kita potong, ini yang menuju ke bimetal depros tadi ya, sudah kita gantikan perannya ya. Ini kita fokus di sini. Lalu kita ambil timer. Nah, ini timernya adalah timer sistem 13. Di sini ada pin 1, pin 2, pin 3 dan pin 4. Yang mana kita akan fokus dulu di pin 1 dan pin 2. Oke. Kita fokus dulu di pin 1 dan pin 2. Ingat ya, kita fokus di pin 1 dan pin 2 dulu. Kita ambil ini pin satunya kabelnya warna oranye dan pin 2 kabelnya warna coklat. Ini kita sambungkan saja pada kabel yang menuju ke bimetal depros, yaitu kabel warna merah dan merah muda. Ini kita sambung saja. Oke ya, kita sambungkan dulu. Jadi kita fokusnya di ini pin 1 dan pin 2 dulu ya. Oke, ini saya sambung dulu. Ini bebas nih, boleh bolak-balik, tidak masalah ya, tidak masalah. Yang penting tersambung dulu. Oke, saya sambungkan dulu. Oke, sudah tersambung seperti ini ya. Lalu kita coba cek ya. Di sini ada kabel oranye dan coklat ya. Ini kita fokus di kabel warna coklat, yaitu pin nomor 2. Ini kita anggap sudah selesai ya. Oke, untuk pin nomor 2 kita anggap sudah selesai. Jadi kita bisa isolasi saja. Untuk pin nomor 2 kita isolasi karena kita anggap sudah selesai ya. Oke. Sekarang kita fokus di kabel warna oranye. Nah, ini kabel warna oranye. Ini yaitu pin nomor 1. Oke, untuk kabel coklat sudah terkoneksi. Kemudian kita fokus di kabel warna oranye, yaitu pin nomor 1 ya. Oke, selanjutnya bagaimana? Kita akan coba beralih ke selanjutnya. Di sini ada soket tadi yang sudah kita jelaskan, yaitu kita coba dekatkan ya. Di sini ada kabel warna abu-abu, yaitu kompresor. Kemudian oranye itu adalah fan. Hitam adalah heater. Oke. Jadi kita ambil yang kabel warna hitam di soket ini. Nah, ini yang hitam ini kabel heater, kita potong. Nah, ini kita potong saja. Oke, nah ini ya, yang kabel hitamnya ini kita sambungkan ke kabel oranye tadi yang pin nomor 1 ya. Oke ya, ini kabel heater ya teman-teman. Nah, ini kita sambungkan
menuju pin nomor 1. Jadi ketemu ini kabel oranye, kabel merah muda, dan kabel hitam kita jadikan satu ya. Jadi yang header ini menuju ke pin nomor 1 bertemu dengan bimetal depros ya. Oke ya, sudah, baru kita isolasi saja. Nah seperti ini ya, jadi step-stepnya biar teman-teman paham. Jadi kita pelan-pelan di sini kita sama-sama belajar. Untuk pin nomor 1 dan 2 sudah tersambung ya, yaitu kabel oranye dan kabel coklat sudah. Selanjutnya kita fokus di pin nomor 3. Oke, di sini pin nomor 3 berwarna biru. Nah, ini kemana kita nyambungnya? Nah, ini nyambungnya di sini ya, bukan di biru ini, tapi di sini ada netral dan fase. Kita ambil fasenya ya. Untuk fasenya di sini warna coklat dan netralnya warna biru. Kita ambil di fasenya ya, teman-teman. Oke. Di sini fasenya jangan dipotong, tapi kita kupas sedikit. Kita hanya membutuhkan fasenya. Karena kalau kita potong nanti modulnya tidak akan mendapat supply sehingga lampu tidak berfungsi ya, teman-teman. Oke, jadi kita hanya butuh fasenya saja. Jadi kita kupas sedikit dan kita bisa ambil di sini fasenya. Oke, seperti ini ya. Kita hanya kupas sedikit. Lalu untuk pin nomor 3 yang kabel warna biru ini kita sambungkan di fasenya. Oke, seperti ini. Jadi untuk penyambungannya seperti ini ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita isolasi saja. Untuk netralnya tidak perlu karena netralnya sudah tersambung semua di sistem pada kulkas ini. Jadi kita tidak perlu fokus pada netralnya ya. Oke, sudah tersambung. Jadi kita anggap sudah selesai untuk pin nomor 3 di timer. Nah, selanjutnya kita tinggal fokus di pin nomor 4. Nah, pin nomor 4 ya. Pin nomor 4 yaitu jalur menuju ke kompresor. Oke. Di sini ada fan dan kompresor. Kita bisa gabungkan saja seluruhnya, atau mungkin fan-nya bisa juga ikut modul, tidak masalah ya. Bebas saja. Di sini saya coba gabungkan saja ya. Jadi untuk fan ini boleh ikut di modul, boleh, tidak masalah, dan ikut di kompresor juga tidak masalah ya, teman-teman. Tergantung selera. Karena di sini saya akan coba jelaskan. Banyak kadang teman-teman bingung, ini fan-nya kok tidak diikutkan kompresor. Tidak masalah ya, teman-teman, karena dia sudah diatur oleh modul. Jadi apabila masih ikut modul ya fan-nya tetap masih berfungsi normal dan bisa mati juga ya, karena sudah diatur dari modul. Oke, untuk masalah itu kita bisa gabungkan saja apabila teman-teman ragu, tidak ada masalah. Ini untuk pin nomor 4 ya, kita sambungkan saja menuju ke kompresor dan fan ya, fan. Jadi biar tidak bingung, di saat kompresor istirahat ya fan-nya pun mati ya. Oke,
begitu. Selanjutnya kita bisa isolasi saja. Oke, sudah terisolasi dan seperti ini ya hasilnya. Dan semua pin pada timer sudah terkoneksi semua. Cukup mudah dan simpel ya modifikasinya. Jadi teman-teman tidak usah ambil pusing ya. Pin 1 sudah terkoneksi dengan benar ya, pastikan sesuai petunjuk. Nah, ini menuju header dan bimetal depros ya. Kemudian pin 2 sudah terkoneksi dengan benar ke bimetal depros. Kemudian pin 3 sudah terkoneksi menuju fase sumber ya. Oke, dan pin nomor 4 sudah terkoneksi dengan kompresor dan fan pada freezer. Untuk termistor sudah kita sambungkan dan bebas saja. Ini tidak begitu berfungsi ya. Jadi tidak begitu berpengaruh. Dan modifikasi ini saya rasa sudah cukup, tinggal kita rapikan saja. Di sini untuk soket mungkin kita bisa rapikan, kita isolasi, bebas teman-teman ya. Jadi kita rapikan saja supaya terlihat rapi. Kemudian untuk kabel-kabel ini bisa kita selipkan. Untuk pengaturan tidak perlu ya, di sini sudah otomatis nanti akan berfungsi untuk pengaturan timernya ini. Jadi tidak perlu di setting-setting lagi. Ini sudah yakin bagus, asalkan timer yang digunakan sesuai tutorial, yaitu timer sistem 13 ya. Oke, selanjutnya timernya bisa kita letakkan saja bebas di sini. Ada komponen yang mengganggu, bisa kita coba arahkan. Oke, selanjutnya bisa kita tutup saja cupnya ini. Jadi tidak perlu di setting-setting ya teman-teman. Kadang ada teman-teman yang bertanya apa perlu di setting. Tidak perlu, asalkan sesuai dengan petunjuk ini insya Allah normal ya teman-teman. Dan untuk penambahan termostat sebenarnya tidak perlu. Namun apabila teman-teman memang perlu termostat, tidak masalah, bebas saja ya, silahkan berkarya. Namun di sini saya tidak memerlukan itu ya. Oke, sudah mantap. Ruang freezer ini sudah selesai juga, dan pastikan nanti fan-nya berputar ya. Oke, untuk memastikan itu kita coba hidupkan dulu kulkasnya. Ini saya coba berikan sumber ya. Oke, kita lihat ya. Jadi pastikan ini semua ini harus normal ya. Oke, kita mulai di ruang refrigerator. Untuk penerangan ini normal ya. Switchnya pun normal, pastikan ya. Ya. Apabila kita tekan lampunya mati dan kita lepas lampunya hidup, oke, normal ya, tidak ada masalah. Di sini sudah. Kemudian di ruang freezer untuk fan-nya ini bekerja, artinya kompresor ini bekerja. Apabila fan ini bekerja berarti kompresor bekerja. Oke, langsung saja kita tutup. Di sini ada pengaturan suhu untuk ruang refrigerator ya. Untuk dingin dan kurang dinginnya bisa diatur di sini di ruang freezernya ini ada pengaturannya. Jadi untuk mengatur tingkat kedinginan di ruang refrigerator itu ada di pengaturan ruang freezer ya teman-teman. Oke, setelah kita rapikan sudah ya, sudah semua kita kembalikan segala aksesorisnya. Selanjutnya kita bisa tes di bagian bodinya ini. Apakah terasa hangat? Ya, terasa hangat ya, mantap. Yang pasti kompresor ini normal dan tidak ada kebocoran pada sistem. Oke, untuk membuktikannya kita akan coba tes dalam kurang lebih 3 atau 4 hari. Nanti kita akan coba cek ya hasilnya teman-teman.
Baik teman-teman, setelah 4 hari saya coba cek lagi kondisinya untuk di ruang refrigerator. Di sini saya rasakan sangat dingin. Nah, ini air mineral di kemasan ini juga sudah terasa dinginnya ya. Dan di sini terlihat normal ya. Oke, ruang refrigeratornya normal. Kemudian di ruang freezer, wah, ini kepulan hawa dinginnya sudah terasa dan pembekuannya juga sempurna ya. Di sini keras ini bahan-bahan daging, makanan yang ada di ruang freezer ini sangat beku ya. Nah, nih saya coba rasakan ya. Wah, mantap ini ya teman-teman. Jadi seperti ini hasilnya. Tidak perlu diragukan lagi ya teman-teman. Oke. Jadi kondisinya sudah normal ya. Mantap. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video saya selanjutnya. Sampai jumpa.